Jadi gini, ada seorang nenek namanya Estelle. Suatu hari, dia lagi asyik main aplikasi kencan online. Di saat yang bersamaan, ada juga seorang kakek bernama Bri yang lagi pilih-pilih di aplikasi yang sama. Ternyata kriteria mereka cocok banget satu sama lain. Keduanya sama-sama janda dan duda. Setelah ngemet dalam aplikasi itu, mereka nggak mau buang waktu dan langsung chattingan malam itu juga. Setelah ngobrol-ngobrol, Estelle dan Bri sepakat buat ketemuan besok sorenya untuk dinner. Pas waktunya tiba, Bri datang ke kafe di London buat ketemu Estelle. Ini pertama kalinya mereka ketemu langsung, dan gak ada momen yang lebih tepat selain malam itu. Mereka langsung berbagi cerita tentang pengalaman mereka yang gagal-gagal saat kencan online. Bri yang umurnya 75 tahun dan Estelle yang 73 tahun, jadi lebih dekat karena obrolan ini. Di tengah perbincangan, Bri ngaku kalau nama aslinya bukan Bri, tapi Roy. Siapa sangka, Estelle juga jujur kalau nama aslinya Betty, bukan Estelle. Obrolan mereka pun semakin seru dan waktu terasa berlalu dengan cepat. Akhirnya, malam itu Betty dijemput oleh cucunya, Joseph, yang selalu menjaga neneknya di tengah kesibukan studi S3 sejarah. Joseph senang banget lihat neneknya nemu teman baru. Setelah Betty pergi, Roy langsung pesan taksi buat pulang. Tapi sebelum itu, dia punya satu pertemuan lagi di pusat kota, kali ini di sebuah bar. Di sana, dia bertemu dengan Vincent, partner investasinya, dan dua orang investor bernama Brin dan Joe. Mereka ngobrol tentang investasi besar, masing-masing diminta untuk invest 100.000 euro ke rekening, bersama dengan janji keuntungan 50% dalam 6 bulan. Oak, I will invest first. Saat itu, Roy juga senang karena Betty kembali mengirim pesan. Mereka pun merencanakan untuk ketemuan lagi, kali ini buat nonton film tentang sejarah Jerman. Tapi setelah film selesai, tiba-tiba kaki Roy terasa sangat sakit. Singkat cerita, Roy dan Vincent mengatur dekorasi untuk sebuah pertemuan besar di bangunan bersejarah di London. Di sana, bos-bos Rusia bersama Brin dan Joe akan ketemuan buat investasi 1 juta euro. Awalnya, semua berjalan mulus dengan Vincent dan Roy jadi penasihat keuangan Brin dan Joe. Dana 200.000 euro pun berhasil ditransfer ke rekening bersama. Bos-bos Rusia itu juga tertarik untuk invest 800.000 euro demi return yang lebih besar. Namun, tiba-tiba Brin bertanya apakah Putin akan dapat bagian dari investasi ini. Semua orang langsung terdiam dan dua bos Rusia itu mendadak berhenti bicara, lalu pergi dengan marah. Pertemuan jadi berantakan karena candaan yang gak tepat. Betty kasihan lihat Roy yang kesulitan berjalan, jadi dia ngajak Roy ke rumahnya yang sederhana tapi hangat di pemukiman yang tertata rapi. Di sana, mereka ngobrol panjang lebar dan bisa tertawa bersama. Itulah akhir dari hari yang panjang dan penuh kejutan buat mereka berdua. Jadi, cerita ini berlanjut dengan datangnya Joseph, cucu Betty. Joseph bingung kenapa neneknya bawa orang yang baru dikenal masuk rumah. Dengan tegas, Joseph bilang ke Roy kalau sudah waktunya dia pulang. Roy yang dengar ucapan Joseph berkali-kali jadi merasa nggak enak. Tapi akhirnya Betty dan Joseph yang nganterin Roy pulang ke apartemen kecilnya yang di lantai paling atas. Joseph awalnya nggak yakin Roy bisa jalan sampai sana, tapi akhirnya luluh juga. Sampai di apartemen, Betty menegur Joseph dengan keras dan akhirnya ngajak Roy menginap di rumahnya. Pagi harinya, Roy menenangkan diri di depan rumah Betty sambil lihat orang-orang seumurannya olahraga. Tapi, ada satu hal yang bikin dia salah fokus. Sebuah mobil yang terlihat mencurigakan, kayak memantau rumah Betty. Orang di mobil itu terus memandang Roy tanpa henti. Roy kembali masuk rumah dan mendengar perdebatan antara Joseph dan Betty tentang keberadaannya. Betty pura-pura semua normal, tapi Roy muncul buat menenangkan situasi. Betty mulai merasa kalau Roy bukan pria biasa, tapi pria tua yang menawan.
Joseph akhirnya pasrah dan Betty meminta Joseph untuk selalu mengantar Roy kemanapun ia pergi. Roy berniat pergi ke rumah sakit, bukan buat periksa dirinya, tapi jenguk teman masa muda yang sekarang gak bisa bicara, cuma bisa mendengar. Joseph ditawari ikut, tapi dia menolak dan nunggu di mobil. Roy masuk ke rumah sakit, tapi keluar lagi lewat pintu belakang. Ternyata, dia sehat walafiat dan langsung datang ke pertemuan kedua dengan Brin dan Joe. Bos-bos Rusia kembali datang dan investasi mereka diharapkan selesai. Sebagai kompensasi atas pertanyaan di pertemuan pertama, Brin dan Joe sepakat meningkatkan investasi mereka jadi total 400.000 euro. Tanpa pikir panjang, 600.000 euro langsung dikirim. Pertemuan kedua berjalan mulus, Brin bahkan dipeluk salah satu bos Rusia. Namun, tiba-tiba ada suara polisi di luar. Panik melanda setelah Brin meraba ada penyadap di dalam jas orang Rusia yang ia peluk. Situasi jadi kacau, polisi datang, dan semua orang berusaha kabur. Ternyata, itu semua cuma trik. Roy dan Vincent ternyata bekerja sama dengan bos Rusia, dan mereka berhasil menarik saldo 400.000 euro dari Brin dan Joe. Roy pulang seolah nggak terjadi apa-apa. Joseph harus kembali menempuh S3-nya, sementara mobil mencurigakan tadi kembali memantau rumah Betty. Roy merasa ada yang janggal dan menceritakan ke Vincent. Vincent menyarankan Roy untuk nggak sering keluar, takut ada sniper. Tapi Roy malah merasa tertantang. Roy dan Vincent punya rencana untuk ke toko daging milik orang Polandia, yang ternyata bos Rusia tadi bukan bos beneran, tapi tukang potong daging. Roy merasa 200.000 euro bukan uang besar, tapi dia ingin kasih pelajaran. Mereka bawa 3 preman buat menghajar tukang daging itu. Roy kasih 10 euro tambahan buat lihat tangan orang Polandia itu dihancurkan pakai alat penghancur daging. Betul-betul aksi yang gak terduga dan menegangkan. Cerita berlanjut saat Roy mengajak Vincent ke rumah Betty. Di sini, Roy meminta Vincent untuk merayu Betty dengan kata-kata manis, membuatnya tertarik pada modus mereka. Ketika waktu yang tepat tiba, Roy dan Vincent berakting seolah mereka tak saling kenal, dengan Vincent sebagai penasihat keuangan Roy. Secara mengejutkan, Roy mengeluarkan pernyataan berani, mengatakan bahwa dia ingin mencantumkan nama Betty dalam warisannya. Roy juga mengungkapkan bahwa dia sebenarnya memiliki seorang putra bernama Robert. Tapi karena Robert tak peduli padanya, dia merasa hanya memiliki Betty. Mendengar itu, Betty mengatakan bahwa dia sudah cukup dengan seluruh asetnya saat ini. Roy kemudian bertanya tentang total nilai aset Betty, dan betapa terkejutnya dia ketika Betty mengungkapkan bahwa total asetnya mencapai 2,5 juta euro. Vincent mulai menjelaskan peluang investasi yang ia tawarkan, menyatakan bahwa dengan gabungan harta Roy senilai 1,3 juta euro, totalnya akan menjadi 3,8 juta euro, dan dalam 12 bulan, mereka bisa mendapatkan keuntungan 35% sesuai porsi masing-masing. Namun, penjelasan Vincent malam itu tidak membuat Betty tertarik. Dia merasa lebih memerlukan saldo itu untuk berjaga-jaga mengingat umurnya dan kondisi kesehatannya. Roy setuju dengan apa yang dipikirkan Betty, tapi menegaskan bahwa yang penting adalah mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Betty merespons dengan tertawa kecil, mengingatkan Roy tentang kondisi kakinya. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh seseorang yang mengintip melalui jendela dapur. Betty ketakutan dan Roy merasa heran. Ini sudah ketiga kalinya dia merasa ada yang janggal, memastikan bahwa orang yang sama memantau rumah Betty. Roy menceritakan kejanggalan ini kepada Vincent, tapi Vincent lebih fokus mencari kata-kata manis untuk membuat Betty tertarik berinvestasi. Tujuan Roy sebagai penipu ulung bukan lagi sekedar 200.000 atau 400.000 euro, tapi 2,5 juta euro. Namun, di tengah obrolan, Joseph pulang dan menegaskan kepada neneknya bahwa dia tidak setuju dengan investasi tersebut. Joseph merasa aneh. Bagaimana mungkin orang yang baru dikenal kurang dari sebulan sudah membawa orang lain untuk merayu neneknya menaruh uang?
Joseph menegaskan bahwa jika ini adalah investasi yang nyata, mereka harus membiarkan Betty berpikir lebih dulu, bukan malah dihampiri berkali-kali. Ucapan Joseph membuat Betty tersinggung. Dia tak menyangka cucunya bisa sepedas itu, padahal Betty sendiri bersedia mendengarkan. Akhirnya, Vincent merasa tidak enak dan langsung bergegas pergi. Jadi, ceritanya Betty semakin nyaman dengan Roy. Suatu hari, Betty sedang memangkas rambut Roy yang sudah memutih. Namun, belum selesai mencukur, tiba-tiba saja Betty terjatuh dan kesulitan berdiri. Roy baru menyadari setelah beberapa saat, dan dalam kepanikan tersebut, dia berhasil membawa Betty ke dokter langganannya. Dokter tersebut mendiagnosis bahwa Betty berpotensi menderita stroke, kabar yang sangat tidak baik mengingat usianya yang rentan. Ini juga menjadi tantangan bagi Roy yang semakin sulit mengajak Betty berinvestasi, karena situasi ini membuat Betty semakin mantap menyimpan uangnya demi berjaga-jaga. Namun, dari kejadian itu, Betty justru mulai mengajak Roy untuk berlibur. Liburan dadakan ini akan membawa mereka ke Jerman. Satu hari sebelum keberangkatan, Roy dan Betty belanja perlengkapan seperti topi dan tongkat bantuan. Betty merasa lebih rileks dengan berlibur daripada hanya tinggal di rumah. Selama liburan ini, ternyata ada seseorang yang memantau mereka adalah Brin. Dia merasa tertipu dan mengira Roy bersama Vincent telah ditangkap. Roy menyadari keberadaan Brin dan menawari Betty untuk masuk ke salah satu toko dengan alasan mencari toilet. Padahal, Roy sengaja pergi untuk mengalihkan perhatian Brin. Roy berjalan ke stasiun kereta bawah tanah, mengarahkan kamera CCTV ke atas agar gerak-geriknya tidak terlihat, dan setelah semua clear, dia menyerang Brin dan mendorongnya ke arah kereta yang lewat, mengakibatkan Brin meregang nyawa seketika. Setelah itu, Roy keluar dengan santai, bahkan memberikan mantelnya kepada seorang pengamen. Polisi pun mulai berdatangan ke TKP, sementara Roy kembali menemui Betty tepat waktu. Kini, tak ada lagi yang memantau mereka, dan esoknya mereka sudah berada di Jerman. Di Jerman, mereka memiliki satu tujuan, yaitu bertemu dengan Joseph yang sedang melakukan penelitian sejarah. Roy kebingungan mendengar Joseph yang sesekali berbicara dalam bahasa Jerman, namun di balik kebingungannya, Roy turut bangga bisa menyaksikan bukti-bukti sejarah negara itu. Setelah dari museum, Roy memutuskan untuk istirahat di hotel, sementara Betty pulang dari jalan-jalan dalam kondisi yang tidak baik. Dia terjatuh dan telapak tangannya terluka. Roy segera membasuh tangan Betty dengan penuh kasih sayang, membuat Betty semakin memiliki perasaan kepada Roy. Dia tidak lagi meragukan Roy, yang semakin terlihat tulus. Singkat cerita, mereka kembali ke Inggris. Secara mengejutkan, Betty mengucapkan satu pernyataan yang tak pernah disangka Roy. Betty setuju untuk berinvestasi. Singkat cerita, Betty sudah mantap dengan keputusannya tanpa ada paksaan dari siapapun. Vincent segera menemui Roy yang sedang sibuk mengosongkan apartemennya untuk membulatkan total asetnya menjadi 1,3 juta euro. Roy berencana menarik habis dana yang diinvestasikan oleh Betty. Vincent menyarankan agar Roy menyisakan sedikit uang, mengingat kondisi kesehatan Betty, namun Roy menegaskan bahwa dia tidak peduli. Ia hanya ingin menikmati uang itu sambil minum miras di tepi pantai. Tapi Vincent hanya bisa mengangguk, mengingat dia sudah mengenal karakter Roy sejak lama. Hari pertemuan tiba. Betty sudah bersiap-siap, begitu juga dengan Roy yang tampil sangat berkelas. Mereka bertiga duduk di satu meja bersama Vincent. Vincent menegaskan bahwa uang mereka akan dimasukkan ke dalam satu rekening yang hanya bisa diakses melalui papan tombol yang bisa dibawa kemana saja. Betty akan mendapatkan porsi lebih besar dari hasil investasi, sedangkan Roy sedikit lebih kecil. Awalnya semua berjalan lancar, tapi mendadak Betty ragu apakah ia harus menginvestasikan seluruh uangnya. Ia teringat kondisi medisnya yang tidak baik. Demi meyakinkan Betty, Roy membuat keputusan mengejutkan. Ia menaruh seluruh hartanya ke dalam investasi. Betty pun percaya penuh dan mentransfer semua dananya ke rekening bersama.
Vincent meminta 6 huruf untuk password dan Betty memilih kata Lilis dari lukisan bunga lili yang ia pajang. Ini menjadi hari paling bahagia bagi Vincent dan Roy. Betty tidak tahu bahwa apa yang ia banggakan dari Roy hanyalah jebakan semata. Peran Roy dan Vincent dalam menyamar benar-benar luar biasa. Masih di hari yang sama, Roy segera membereskan barang-barangnya dan meninggalkan Betty. Alasan yang digunakan Roy adalah bahwa ia akan mengunjungi anaknya, Robert, setelah mendapat telepon dari Prancis. Dengan baik hati, Betty mengizinkan Roy pergi selama beberapa hari. Roy bahkan mengeluarkan kata-kata manis, mengatakan bahwa ia mungkin akan membatalkan perjalanannya karena sudah nyaman bersama Betty. Betty terharu, semakin cinta kepada Roy, dan percaya bahwa ia adalah seorang gentleman sejati. Betty menyaksikan kepergian Roy tanpa mempertanyakan apakah Roy akan kembali. Roy sudah berada di apartemen barunya di Prancis, menikmati waktunya sendiri. Vincent belum mendapat bagiannya, tapi Roy sudah menikmati semua itu dengan minum mirasnya di ruangan kosong tanpa ada yang mengganggu. Hingga suatu ketika, Roy sadar bahwa papan tombolnya hilang. Nah, plot ceritanya ternyata berada di titik ini. Ternyata setelah mencari tanpa henti, Roy panik dan menelepon pihak bank untuk mengakses rekening tanpa papan tombol, tetapi pihak bank menolak. Mau tak mau, Roy harus kembali ke rumah Betty di tengah malam demi menghindari kecurigaan. Namun, ada yang aneh, rumah itu sudah kosong melompong, hanya ada Betty yang terduduk menunggunya. Ternyata Betty memegang papan tombol milik Roy dan sedang mengurangi saldo sebesar 50.000 euro atas setiap kebohongan yang dibuat Roy. Luar biasanya, semua kebohongan Roy telah dihitung oleh Betty sejak awal. Mereka terus berkomunikasi melalui pesan, bahkan Betty mengetahui bahwa Roy tidak memiliki anak. Sebelum Roy pergi, secara diam-diam Betty mengambil papan tombol itu. Roy tidak memiliki kesempatan untuk mengelak. Alasan utama Roy kembali ke rumah adalah papan tombol tersebut. Tanpa itu, tidak mungkin Roy akan kembali hanya untuk menemui Betty. Betty pun menguak identitas aslinya. Dia bukan Betty, melainkan Lily, nama yang sudah sering mereka sebut ketika membuat password rekening bersama. Lukisan bunga lili yang terpampang setiap hari di rumah itu menjadi petunjuk. Roy sendiri memiliki nama asli Hans, seorang Jerman. Ayah Lily adalah penjahat Nazi. Awalnya, semuanya berjalan baik namun Hans muda yang kala itu menjadi mata-mata melaporkan ayah Lily. Jadi Hans baru sadar ternyata pertemuan mereka ini bukanlah kali pertama, dan misi Lily bertemu dengannya adalah untuk balas dendam. 2 hari kemudian setelah Hans melaporkan ayah Lily ditangkap sedangkan ibunya Lily tidak kuat dan memutuskan untuk bunuh diri. Kakak-kakak Lily tewas dalam ledakan di masa perang. Lily berhasil selamat karena kabur ke Inggris sebagai imigran gelap. Lily juga menjelaskan keberadaan Joseph. Joseph bukan cucu asli Lily, melainkan kerabat dari cucu aslinya. Cucu asli Lily adalah laki-laki dengan mobil Audi yang dicurigai Hans selama ini. Joseph sudah lama lulus S3 sejarah dan ditugaskan oleh Lily untuk menyelidiki latar belakang Hans sejak 5 tahun lalu, jauh sebelum Lily dan Hans bertemu lagi. Semua tindakan Hans sudah terbaca sejak pertemuan pertama. Vincent, yang mengetahui semua ini, diancam oleh Joseph. Ancaman itu membuat Vincent tidak lagi berada di pihak Hans. Segala hal yang diucapkan Hans kepada Vincent langsung disampaikan secara detail oleh Vincent. Luka yang didapat Lily di Jerman memiliki alasan yang sangat terkait dengan semua ini. Betty, atau Lily, memegang kendali penuh sekarang. Dia berhasil mengurangi saldo Roy sebesar 50.000 euro atas setiap kebohongan yang dibuat Roy. Segala rencana licik Hans akhirnya terkuak, dan dia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Roy sadar bahwa permainan sudah berakhir, sementara Lily berhasil membalas dendam atas semua penderitaan masa lalunya. Lily sengaja datang ke rumah lamanya, yang kini menjadi lembaga amal bagi anak-anak. Dengan sejarah mendalam di tempat itu,
Dia ingat tata letaknya dengan baik, termasuk kamar yang telah menjadi perpustakaan. Di bawah salah satu ubin, Lily menemukan sesuatu yang disimpan sejak lama. Meskipun tangannya terluka akibat paku-paku yang tersebar, rasa sakit itu tidak berarti dibandingkan dengan apa yang ia temukan. Ternyata, sejak pertemuan pertama dengan Hans, Lily berhasil menyimpan sehelai rambutnya. Saat Hans melakukan tindakan tidak senonoh kepada kakak Lily sebelum ayah Lily dieksekusi, saat menggunting rambutnya Hans baru-baru ini, Lily menyimpan helai rambut lain untuk membandingkan keduanya. Hasilnya, tes DNA membuktikan bahwa Roy memang Hans. Pingsan yang dialami Lily saat bersama Hans adalah palsu. Dokter yang didatangkan adalah orang bayaran, memperlihatkan bahwa Lily sebenarnya sangat sehat. Ia memalsukan kondisi kesehatannya untuk memancing Hans agar menginvestasikan semua uangnya, sehingga Lily bisa menarik uang tersebut. Rumah yang Lily tempati juga didesain khusus untuk mengelabui Hans, memberikannya nuansa nyaman dan hangat seolah-olah korbannya kali ini mudah dimanipulasi. Setelah mengungkapkan semua itu, Hans bersujud meminta maaf, namun Lily tidak mau menanggapi. Dia telah memaafkan Hans sejak 60 tahun lalu. Lily mengembalikan papan tombol milik Hans, tetapi hanya menyisakan 100.000 euro di rekeningnya. Sisanya telah ia transfer ke rekening yang tidak bisa diakses oleh Hans. Lily membawa 2 tamu, Joe dan seorang tukang daging Polandia, yang menagih uang kepada Hans. Dengan uang yang hanya tersisa 100.000 euro, Hans tidak bisa melunasi utang-utangnya, dan pada malam itu, dia dihajar tanpa ampun oleh mereka. Vincent terlihat berada di rumah sakit, menuju kamar rawat Hans yang sekarang tidak bisa berbicara, hanya bisa mendengar. Vincent memberikan air putih kepada Hans, dengan mengatakan, anggap saja ini adalah miras yang kamu inginkan di tepi pantai." Kamar rawat Hans dihias dengan latar belakang pantai, membuatnya merasakan keinginannya selama ini, minum miras di tepi pantai, tetapi dalam versi yang tragis, dalam kondisi stroke. Sementara itu, Lily merasakan kebahagiaan bersama cucu-cucunya yang banyak. Meski kini tanpa suami, Lily sangat bahagia karena masa lalu kelam yang dilakukan oleh Hans kepadanya telah terselesaikan. Dia melihat masa depan yang cerah untuk cucu-cucunya.